Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi di Energi Satu Hati. Di video reading untuk zodiak Leo untuk edisi awal bulan November 2024. Terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kamu semua channel ini tidak berarti apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Energi General Love Reading, the potential outcome untuk kehidupan asmara, percintaan, dan rumah tangga zodiak Leo. The overall energy bottom of the deck ada Death card, Strong Scorpio. Untuk overall kartu klarifikasi ada Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk spread potential outcome, future outcome, ada Queen of Swords in reverse, the moon, ada Four of Swords. Oke, Page of Pentacles ini adalah Page of Pentacles ini adalah sebuah tawaran ya, offer yang akan datang ke kamu. Tawaran Four of One ini. Wow. Aku ambil 5 aja ya. Ini luar biasa ya, luar biasa. Moga nggak panjang ini readingannya ya. Queen of Swords in reverse, the moon, Four of Swords. Ini ada sebuah strategi, rencana, atau tindakan yang akan kamu lakukan. Dia lakukan ke kamu. Dia akan datang ke kamu dan menawarkan sesuatu dengan energi Page of Pentacles. Nggak masalah usianya dia lebih muda dari kamu atau justru sebaliknya ya. Dia di sini kemungkinan kamu sudah pernah berdealing dengan dia, entah dia Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, atau Libra, Gemini, Aquarius, atau Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio, atau Pisces. Di sini dia menawarkan sesuatu sebagai tawaran terakhirnya yang mungkin kamu sebelumnya sudah pernah dealing dengan dia, tapi hubunganmu sudah berakhir, ya. Page of Pentacles dan Page of Wands. Ada dua kemungkinan. Dua alasan yang kuat bahwa ini adalah sebuah komunikasi yang akan datang ke kamu, karena saat ini dia sudah stuck, sudah mentok, dan dia tidak ada pilihan lain, seperti dihadapkan dengan tidak adanya pilihan lain selain memilih kamu untuk berkomitmen. King of Wands, demi sebuah kestabilan hubungan, dia ingin komitmen yang lebih serius. Berarti di sini kemungkinan besar, kalau nggak salah lo reading kamu kan sebelumnya kan soulmate masa lalu yang ingin kembali ya kan. Nah, ini ada hubungannya di sini. Mungkin dia Libra, Gemini, Aquarius, atau Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Di sini ya. Dia menginginkan sebuah kestabilan hubungan yang benar-benar serius ya, yang benar-benar tidak stuck. Tapi di sini ada bahaya ya. Ada bahaya di dalam energi Four of Swords. Dia masih merenungkan. Dia masih bingung sebenarnya. Nah, di dalam kebingungan ini dia mau mengambil resiko. Dia tidak ingin kehilangan kamu. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan emas, karena kamu dianggap sebagai sebuah kesempatan yang benar-benar emas bagi dia. Untuk apa? Untuk sebuah pernikahan, kolaborasi ya. Dia menginginkan sebuah kolaborasi lagi seperti semula. Dia memiliki semangat yang baru untuk bisa menjalin sebuah hubungan percintaan yang lebih serius, yang bisa dia dibawa ke jenjang pernikahan ya.
Queen of Swords, mungkin kamu dealing dengan Libra Gemini Aquarius di sini. Dia emang agak sedikit emosi ya, marah di sini dan luar biasa, kata-katanya tajam datang ke kamu mungkin ya, karena ada Page of Pentacles dan Page of Wands. Dia benar-benar meyakinkan kamu, aku sanggup, aku bisa membawa hubungan ini supaya tidak stuck lagi. Aku punya jalan keluar dan solusi yang terbaik. Kita nggak perlu stres lagi, naneno. Dengan begitu semangatnya, ya termotivasi dia untuk apa? Untuk menawarkan ini, untuk mengajakmu serius, untuk berkolaborasi lagi di dalam. Mungkin di antara kamu ada yang dealing dengan seseorang yang di dalam ruang lingkup yang sama, entah dalam ruang lingkup karir, usaha atau pekerjaan ya. Di sini tidak ada kartu long distance relationship soalnya. Nah, dia meyakinkan kamu, dia memastikan kamu bahwa kamu nggak perlu nggak perlu stres, nggak perlu merasa stuck ya. Aku punya jalan keluar, solusi yang terbaik. Ini janji manisnya ini di sini. Mungkin kamu ada yang dengan seorang anggota ASN, anggota TNI atau Polri, atau kamu sendiri. Tapi ini untuk spesifik person karena ini general ya. Aku yakin beliau ini bukan ada di antara kamu yang mengintervensi hubungan kamu. Tapi kalau untuk ini, entah King of Swords sebelumnya dan saat ini sekarang ini muncul Queen of Swords, aku yakin itu adalah orang yang sama. Male or female, gender doesn't matter. Di tarot nggak ada gender karena ya yang nonton ini kan male or female, male and female ya kan. Jadi di antara kamu ada yang dealing dengan female, tapi ada yang male juga. Jadi gender doesn't matter. Yang di sini kedatangan dia ya emang sedikit marah ya, sedikit keras di sini. Tapi dia termotivasi karena untuk memberikan sebuah tawaran, entah tawaran berupa posisi, kedudukan, jabatan yang sekiranya bisa memastikan, bisa meyakinkanmu nantinya kalau kamu itu bisa berpotensi untuk kembali sama dia. Jadi kolaborasi apa aku nggak tahu ya di sini. Tapi di sini sifatnya dalam suatu ruang lingkup yang sama, Four of Wands. Ya. Dan dia di sini benar-benar serius untuk bisa kembali lagi untuk mengawali sebuah kehidupan yang baru, sebuah cycle yang baru yang sebelumnya sudah berakhir. Death, bukan Ten of Swords ya. Death di sini berarti sebelumnya sudah berakhir dan kemungkinan dia statusnya sudah mantan dan rata-rata ya untuk sebagian Leo, kamu dealing dengan seorang yang berstatus single parent, entah duren atau jaren ya. Iya. Ingat rumus, single dengan single parent dengan single parent. Kalau single dengan single parent gimana mas? Yang single ini mesti harus berpikir 12 kali. Karena apa? Karena yang single itu, yang belum pernah menikah sama sekali, yang single ting-ting dan single tong-tong, itu masih ada yang terbaik dan masih ada yang lebih baik dan yang terbaik daripada yang berstatus single parent. Maaf ya untuk Rose Watcher yang berstatus single parent, aku nggak menjelek-jelekan. Ini rumus percintaan kalau versi aku, single dengan single. Tapi kalau kamu single ya, male or female, dealing dengan seorang single parent, kamu sebelumnya juga sudah memiliki permasalahan yang membuat kamu sakit hati. Awalnya di sini Nine of Swords di sini. Kamu stres sampai sekarang pun kamu ada yang nggak bisa tidur. Gara-gara apa? Gara-gara dia. Dia yang melukai kamu, nyakitin kamu, ya. Karena ya itu karma. Karma buat kamu juga. Ya, siapapun yang bertindak ya atau memutuskan untuk menjadi seorang player,
Ya suatu saat, suatu hari nanti, di kemudian hari ya kamu akan bertemu seorang player juga. Jika kamu menaikkan level kamu menjadi seorang ular, maaf ya, sekali lagi maaf, ya kamu nanti mungkin akan berdealing dengan seorang buaya. Di atas buaya ada lagi. Ya, itu sudah menjadi pengalaman berharga kamu di masa lalu. Dan jika kamu ingin mengulangi kembali, oh ini bahaya, ini red flag buat kamu. Ini udah sudah menjadi red flag. Kalau misalkan dia benar-benar optimis, dia benar-benar tegas, ya, menjamin entah kamu nanti akan diberi posisi, kedudukan, jabatan untuk bisa lebih akrab, lebih dekat, lebih romantis ya sama dia. Belum tentu nanti akan bisa membahagiakan. Karena apa di sini? Ini nih nanti ya. Ini nih energinya nih mencurigakan. Dia seperti sudah mentok. The Hangman ada di sini. Seperti tidak ada pilihan lain selain memilih kamu. Kalau misalkan dia maskulin, ini kan Queen of Swords, energinya feminin. Feminin or maskulin, gender doesn't matter di tarot, nggak ada ya. Kalau misalkan dia seorang maskulin, kamu dealing dengan seorang Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius yang maskulin. Dia seperti dihadapkan tidak ada pilihan lain selain memilih kamu. Udah mentok, The Hangman. Makanya dia kembali ke kamu dan meyakinkan kamu dengan berbagai cara supaya dia bisa kembali ke kamu dan kamu mau untuk menerima dia kembali gitu. Dan dia berani mengambil resiko di sini. The Moon, mungkin ada yang dealing dengan Pisces ya. Dengan keras kepalanya, ya kamu tahu sifatnya dia di masa lalu yang sudah kamu kenal sebelumnya ya. Ini aku yakin karena apa? Karena di sini ada kartu Death. Karena kartu Death berarti sebelumnya ada sebuah hubungan, kedekatan, keakraban, kebersamaan, kolaborasi, relationship, situationship, partnership yang sudah berakhir. Death. Dan ini ditambah lagi kartu klarifikasinya Eight of Cups. Kalau misalkan nggak aku klarifikasi, aku mana tahu di sini ada energi masa lalu di dalam The Moon, di balik The Moon di sini. Iya, kamu tahu di masa lalu bahwa dia orangnya adalah keras kepala. Dan dia mau mengambil resiko ini dengan sifat keras kepalanya dia, dan di saat seperti seseorang yang sudah kehabisan waktu, yang takut kehilangan kamu gitu loh. The Hangman, nggak ada pilihan lain selain kamu. Walaupun dia masih dalam pertimbangan, ini Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, dia memikirkan sesuatu yang agak jelek di sini, agak kurang baik di sini. Di antara mereka ini mungkin berpikir apakah dia harus korupsi. Ace of Pentacles in reverse. Supaya apa? Supaya semua beban bisa hilang. Semua kerja keras bisa diringankan. Semua permasalahan bisa diatasi. Tapi dia tidak mau berkomunikasi atau membuka rahasia ini kepada siapapun. Two of Swords, skeptis. Meski sama kamu sekalipun, dia nggak mau cerita. Ini bahaya, ini red flag buat kamu. Karena apa? Kalau misalkan kamu benar dealing dengan seorang anggota ASN atau anggota TNI Polri, ini membahayakan karir kamu. Dengan mengatasnamakan cinta, kamu bisa terjebak di dalam ini. Terjebak, maksudnya kalau misalkan kamu tidak tahu sesuatu yang dibalik ini, dibalik proses penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan posisi, jabatan, kedudukan atau apapun itu, kamu bisa dipersalahkan nantinya dan bisa diproses secara hukum. Tapi untuk spesifik person. Tapi kalau untuk general di sini, dia akan dia masih memikirkan apakah dia harus korupsi. Korupsi ini banyak general ini ya, bisa di dalam perusahaan, kantor ya, atau dia pokoknya dia mau menghalalkan segala cara untuk menghilangkan beban
Entah beban kamu berdua di masa lalu ya, seperti apa permasalahannya, entah beban keuangan atau apa ya, atau untuk biaya pernikahan nantinya. Jadi sifatnya ini luas di sini, demi untuk mendapatkan uang banyak. Kalau misalkan masalahnya uang, berarti uang itu nantinya akan dipergunakan untuk sebuah acara pernikahan, mungkin besar. Jadi dia mempertimbangkan, memikirkan, apakah aku harus korupsi untuk bisa bersama Leo yang aku cintai? Tapi aku harus memperjuangkan dulu dengan energi Page of Wands dan Page of Pentacles. Datang dulu baik-baik. Kalau misalkan kedatangannya dia kamu sambut baik-baik, nggak mungkin energi Queen of Swords di sini in reverse. Ini luar biasa loh. Dia memutarbalikkan fakta dan merendahkan kamu, meremehkan kamu. Kamu tidak dianggap seperti orang yang pernah dicintai sama dia di masa lalu. Karena apa? Karena mungkin sebelumnya dia sudah banyak memberikan kebaikan ke kamu. Makanya dia jika kedatangannya dia ke kamu nanti tidak disambut baik oleh kamu, ya nantinya dia akan marah di situ, merasa tidak dihargai. Banyak pertimbangan di sini. Mungkin dia yang sedang healing atau kamu yang healing. Kalau misalkan kamu berniat untuk korupsi atau menyalahgunakan dana atau apapun lah ya sifatnya, yang sekiranya bisa membuat maksud aku mendukung ya hubungan percintaanmu ini agar bisa dibawa ke jenjang pernikahan, itu resikonya luar biasa besar. Di sini ada red flag. Karena apa? Karena dia belum mau cerita tentang ini. Kalau misalkan ini energinya dia, kamu juga, ini bisa vice versa. Dan sekali lagi, ini benar-benar membahayakan karir, pekerjaan kamu. Ya, yang kalau misalkan, ya kan bisa ya seperti temen aku yang dia manajer HRD di sebuah perusahaan otomotif ya di Jababeka. Beliau bisa mengungkapkan, dia cewek, dia bisa membongkar rahasia bahwa atasannya itu sudah melakukan korupsi, penyelewengan dana, seperti itu ya, di perusahaan entah dimanapun, pokoknya ada sebuah peluang dan kesempatan yang namanya untuk menyelewengkan dana ya. Jadi di sini dia mempertimbangkan dengan apa ya namanya, dengan heavy, energinya heavy, dengan berat. Dia mempertimbangkan dengan sangat ya di sini. Apakah dia harus korupsi? Apakah dia harus menyelewengkan dana agar semua permasalahan ini selesai? Agar apa? Agar bisa bersama kamu. Atau apakah dia harus menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan kamu sebuah posisi, kedudukan, jabatan, atau apapun itu agar dia bisa lebih dekat ke kamu? Itu bisa, semua banyak kemungkinan, ini general ya. Intinya dia datang ke kamu dengan menawarkan sesuatu. Page of Pentacles dan Page of Wands di sini ada sebuah komunikasi ya yang sifatnya datang dari orang masa lalu. Ini ada hubungannya dengan soulmate masa lalu kamu yang ingin kembali. Tapi di sini kedatangannya lebih serius dengan energinya yang luar biasa, temperamen ya. Dia bersikeras, ngotot, kalau bahasa Jakartanya ya, ngotot banget ya dia ini, benar-benar aku bisa membawa hubungan ini tidak stuck lagi ya. Kamu nggak perlu stres ya. Aku yakin, aku optimis, aku bisa. Dengan tegasnya, dengan keyakinannya ya. Padahal itu resiko ya, ada resiko yang harus diambil. Dia berbicara seperti itu ke kamu dengan mengambil sebuah resiko. Ya aku nggak tahu resikonya apa.
entah ada persyaratan dan ketentuan tertentu dari kamu yang kamu bilang, misalkan kamu oke, kalau kamu mau nikah sama aku nih 50 juta misal, 50 juta sedikit, 100 juta misalkan ya, 100 juta siapin, mungkin ya seperti itu gitu. Dia misalkan masih ngotot, nah terus kamu pasang harga, maaf ya, pasang harga, misalkan kamu Leo ini feminin, untuk Leo feminin nggak, kamu pasang harga, ya udah 100 juta siapin, maaf ya, karena ini masih banyak terjadi di Indonesia ini, masih banyak yang terjadi seperti itu. Aku udah pernah kok ditawarin nih ya, jujur nih, waktu aku masih aktif di band ya, dulu aku punya band, aku masih aktif di grup band aku. Di situ ya sedikit populer lah aku lah ya, walaupun setelan kampung ya, tapi bukan di daerah komplek TNI AL Sunter, bukan ya, tapi di daerah Pelumpang Semper, Jakarta Utara. Ceritanya ada yang kepo sama aku, cewek ya, kakak adik kembar dia, kakak adik, tangga begitu kembar lah ya, kakak adik, tapi beliau orang seberang, orang dari Sulawesi Selatan ya. Akrab, ngobrol, ibunya pasang tarif, maaf, bapaknya pasang tarif. Waktu itu tahun 94, waktu itu tahun 94, aku masih SMA kelas 1. Dek, kalau kamu mau siapin aja mahar 100 juta. Itu tahun 91. Maksudnya apa, Bu? Ya dia mau kok, anak ibu mau kok sama adek. Ya udah, nanti kamu kalau misalkan udah kerja main ke sini gitu ya, bilang kalau misalkan adek mau, ya pokoknya 100 juta pasti adek nikah deh sama anak ibu. Ya contohnya seperti itu mungkin ya di sini. Karena apa? Karena ada sebuah keseriusan dari dia untuk bisa mengawali jalinan cinta yang baru, hubungan yang baru, mengulang kembali hubungan yang baru yang sebelumnya sudah berakhir sini. Tapi dengan sebuah keseriusan, dia masih bersemangat untuk melakukan semua itu. Dia masih ingin berkolaborasi sama kamu, Leo, ingin bekerja sama, entah dalam hal kekeluargaan ya, mungkin dia ini ada kemungkinan lain bahwa dia juga merasa terpanggil untuk bisa membantu keluarga kamu juga. Waduh, ini janjinya manis banget, luar biasa. Tapi di sini ada red flag, Leo. Oke. Dia ada yang dia pertimbangkan dengan sangat. Apakah dia harus korupsi untuk bisa menghilangkan semua beban, agar dia tidak perlu bekerja keras lagi seperti biasanya untuk bisa menikah sama kamu, serius sama kamu. Dia belum cerita ke kamu soal ini, mungkin ya, karena apa? Tuh observer di sini, dia masih skeptis. Tapi Leo, kalau misalkan kamu bisa mengambil positifnya, ini nggak baik buat dia sendiri ya, nggak baik untuk karirnya. Jika memang dia ingin mengalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang banyak, untuk bisa menikah sama kamu, untuk modal nikah lah ya, atau rumah, beli rumah, atau apapun itulah, pokoknya uang kan sifatnya luas ya, universal, general ya. Di sini kemungkinan ini yang menjadi permasalahan klasiknya adalah uang gitu loh. Ya dia tetap optimis, bersikeras, ngotot. Aku bisa, aku yakin.
aku masih mau berjuang agar hubungan ini, jika nanti kamu bisa terima dia kembali, akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dia ambil resiko itu semua, gak peduli, dia ambil resiko itu. Seharusnya Leo, dia healing dulu. Dia belum healing, tapi karena dia takut kehilangan kamu, takut kamu naksir atau pindah ke lain hati atau menemukan soulmate yang baru, dia takut, ya kan. Makanya dia kalau apa sih istilahnya, kalau orang yang belum healing terus nekat reconcile lagi gitu ya, apa sih istilahnya, gue lupa. Kadang kalau lagi recording begini aku suka blank ya, tapi itulah. Sekarang tinggal bagaimana kamu aja, Lia. Karena apa? Karena keinginan dia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari uang sebagai modal nikah atau modal beli rumah, beli mobil, beli motor, beli ini itu apapun itu ya. Ini nggak baik buat dia, khususnya untuk karirnya dia, usahanya dia, pekerjaannya dia, atau apapun itu. Nggak baik, Leo. Iya nggak? Dan kamu juga. Apalagi kamu satu profesi sama dia, satu ruang lingkup. Satu ruang lingkup itu nggak hanya pekerjaan, nggak hanya dalam satu PT, nggak hanya dalam satu PT, satu kantor, satu lokasi pekerjaan ya, lokasi karirmu ya. Nggak mesti itu, nggak selalu itu. Bisa kan satu kampung, bisa satu komplek, bisa perumahan ya, satu klaster bisa ya. Ya sekarang tinggal bagaimana kamu aja. Kita semua kembalikan ke kamu, Leo. Apakah kamu bisa mempertimbangkan baik-baik ya, karena di balik layar, behind the scene, apa yang dia pikirkan, atau ini mungkin kamu, ini bisa aja ya yang kamu pikirkan. Ini vice versa di sini. Aku masih ragu karena energinya masih mencurigakan. Four of Swords. Seharusnya healing. Di sini ada Temperance, ini Four of Swords, udah benar healing, tapi bukan healing. Dia mikirin, dia merencanakan sesuatu ya, membuat strategi bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan kamu dan menjamin supaya apa? Supaya kamu mau gitu. Jadi dia ingin membuat sebuah jaminan tertentu yang membuat kamu percaya agar kamu bisa menerima dia kembali. Hati-hati, Leo. Di sini ada red flag. Leo, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. See you next time.